Anyway, hari ini kita akan masuk ke dalam minggu yang ketiga. Kita langsung saja masuk di Matius 16 ayat 13 sampai 23. Kita akan belajar sesuatu. Hari ini saya mau berbicara gagal itu perlu. Katakan sama-sama, gagal itu perlu. Oke? Matius 16 ayat 13 sampai 23. Supaya saudara menyimak, saya akan membaca ayat yang ganjil dan saudara baca ayat yang genap. Kita akan sama-sama berinteraksi supaya saudara juga menyimak firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Ayat 14 silakan. Ada juga yang mengatakan Elia, Yeremia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Amen. Ayat 17 kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, ayat 20 saya akan skip. Saya akan langsung masuk ke ayat 21 karena di sini memulai perikop baru. Jadi saya akan bacakan dulu. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22. Amin. Ayat 23 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Baru 1 hari dibilang batu karang, tiba-tiba hari berikutnya dia dibilang batu sandungan. Nah ini saudara, mungkin judulnya juga lebih tepat, dari batu karang jadi batu sandungan. Begitu. Mungkin saudara juga pernah seperti itu. Tapi mari sama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar firman-Mu. Supaya firman-Mu ini bukan cuma hanya menjadi sebuah pengetahuan, tapi kami berdoa biarlah Roh Kudus-Mu membuatnya menjadi rema dalam kehidupan kami. Supaya kami juga menjadikan firman ini bagian dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang main dengan telepon mereka, ngobrol atau bahkan nonton Netflix di video di tempat smartphone mereka, tetapi semuanya bisa mendengarkan firman-Mu menjadi tanah yang subur. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi katakan pada kanan kirimu, jangan nonton ya, lagi khotbah. Oke, saudara? Saudara, saya masih ingat saya waktu masih kuliah, saya dipercayakan oleh seorang leader saya. Saya dulu tim musik, saudara, saya main keyboard, saudara ya. Dan rupanya nggak tahu gimana, mungkin ketua dari koordinator musiknya melihat saya punya potensi begitu, dia bilang, beberapa minggu lagi kamu yang WL ya, worship leader. Wih, saya sampai kaget. Hah? Saya yang WL? Iya. Waduh. Tetapi saya tidak pernah menolak, ya sudah. Tapi saya excited, saudara. Saya excitednya nervous, dredeg, campur takut, campur malu, segala macam jadi satu. Tetapi dasar saya saking excitednya, saya mempersiapkan benar-benar, saudara. Bahkan saya sampai pergi ke toko khusus beli jas supaya saya bisa mimpin pujian, gitu, saudara. Dan kebetulan toko itu ada satu jas yang lagi sale, warnanya oranye, saudara. Wah, saya beli, saudara. Ini MC tanya opo gitu, saudara ya. Jadi saya beli jas oranye, saudara. Saya excited. Wah, pakaiannya sudah keren gitu ya. Saya siapkan lagu-lagunya. Beberapa minggu sebelumnya saya udah kirim ke pemusik-pemusik gitu ya, saudara ya. Saya minta mereka dengarkan. Saya orangnya suka musik dan yang lain-lain. Dan akhirnya
kita latihan, saudara. Wah, waktu latihan luar biasa bagus. Kalau sekarang, saudara, kita ini kalau saudara notice, kita ini biasanya nyanyi cuma 4 lagu. Kalau zaman dulu itu bisa 7-8 lagu. 1 jam begitu, saudara. Wah, jadi kalau latihan tuh bisa 3 jam, 4 jam gitu, saudara. Dan saya menyiapkan, saya masih ingat kira-kira 7 lagu begitu, saudara. Dan wah, semuanya berjalan dengan baik, saudara. Dan pada hari H, saya nervousnya setengah mati, tangan saya berkeringat, dingin, segala macam. Tapi saya tidak peduli, yang penting saya maju, apalagi saya pakai jas oranye, begitu, saudara ya. Wah, seru, saya senang banget gitu, saudara ya. Akhirnya saya memimpin pujian. Itu cuma ada 1 kebaktian waktu itu di Seattle. Dan semuanya berjalan dengan lancar, tanda-tandanya sudah benar, segala macam. Dan akhirnya sampai di lagu yang terakhir, saudara. Di lagu yang terakhir saya sudah bayangkan itu. Wah, habis ini aku turun itu orang-orang. Waduh, Mike, tadi kamu memimpin pujian ciami gitu, saudara. Saya sudah bayangkan itu. Saya sudah pikir seperti itu. Nah, ini loh, saudara. Ini yang terjadi, saudara ya. Kalau misalnya saudara nggak ngerti kenapa saudara melayani gitu, saudara. Wah, sampai akhirnya waktu lagu yang terakhir itu kita harus overtone, saudara. Jadi dari A, saya masih ingat banget. Kuncinya itu kunci A, saudara. Kunci A itu kalau overtone itu bisa naik ke B atau ke B-moll, bass, B flat gitu, saudara. Jadi setengah atau 1. Jadi kalau mungkin saya mesti next time tunjukkan itu ya, piano gitu ya. Naik setengah atau naik 1. Nah, rupanya karena kebanyakan lagu, saudara. Dan itu modelnya bukan pakai partitur. Mereka bingung, lupa. Saya begini. Wah, udah begini, saudara. Waktu begini, pemusiknya bingung. Iki munggah siji, apa munggah setengah gitu, saudara. Naik setengah atau naik 1, saudara. Jadi akhirnya itu kan cuma 1 detik, nggak kuat, nggak sempat lagi untuk berdiskusi. Gimana, masa suruh nunggu gitu berdiskusi? Iki naik setengah atau 1, enggak. Jadi 1 detik, ada yang naik setengah, ada yang naik 1, saudara. Jadi sebagian musisi naik 1, sebagian musisi naik setengah. Jeng, tapi bunyinya bukan jeng gitu. Jeng gitu, saudara. Enggak karu-karuan, saudara. Akhirnya yang terjadi adalah chaos. Lah, singernya ada beberapa, mereka semua bingung. Mereka juga bingung. Separuh juga naik setengah, separuh juga naik 1, saudara. Bayangkan kekacauan yang terjadi saat itu. Dan jemaat lebih bingung lagi. Ini kok bunyinya kok seperti kaset rusak atau sumbang begitu ya. Dan saya dengan jas oranye saya cuma hanya begini, aduh ini hancur ini. Dan saya tahu kalau sebelum khotbah itu lagu yang terakhir itu hancur, maka tidak peduli sebagus apapun saya memimpin pujian, maka semua programnya itu dianggap hancur, saudara ya. Wah, sampai akhirnya sudah saya habisin aja. Jeng, itu juga separuh, ada yang setengah, separuh ada yang 1. Jeng, begini, saudara, ada yang berusaha betulin, dia kembali ke setengah, yang setengah berusaha betulin juga, naik 1, saudara. Jadi begini, seret, loh kok salah, balik balik, sana juga balik gitu, saudara, 2 kali, jadi hancur habis, saudara. Akhirnya kita semua harus get off the stage, keluar dari panggung, dan di ruang persiapan, semuanya berdoa untuk saya supaya ada kesembuhan batin, saudara. Karena pada saat itu saya udah benar-benar hancur gitu ya, saudara. Saya benar-benar merasa saya seorang yang sangat gagal. Dan di situ, saudara, saya ini merasa gagal. Dan sejak itu saya nggak pernah mimpin pujian sampai 4 tahun kemudian, saat ketua koordinator yang sama, akhirnya dia harus pulang ke Indonesia. Dia bilang, Mike, kamu yang akan gantikan saya, jadi minggu depan kamu mimpin pujian lagi. Saya langsung kembali lagi ke kegagalan saya. Jas oranye saya, sejak itu jas oranye saya nggak pernah saya pakai, tak rombeng, saudara. Karena jas oranye itu ada memori yang jelek. Sampai sekarang kalau saya ingat itu, saya gitu, pengen tak lupakan gitu. Kok nggak bisa hilang gitu ya dari memori saya, saudara. Tapi saya ingat waktu saya gagal itu, justru saya belajar tentang kerendahan hati. Justru pada waktu saya gagal itu, saya melihat bahwa meskipun saudara sudah persiapan sebaik mungkin, tetapi namanya manusia itu terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Karena itu waktu itu saya belajar, ternyata kegagalan pun dipakai Tuhan untuk menjadi sebuah pelajaran yang luar biasa. Karena itu hari ini saya mau berbicara kepada saudara, gagal itu perlu. Katakan kepada kanan kirimu, gagal itu perlu, bro. Nah, amin, saudara. Nah, kalau saudara dengarkan tadi yang baru kita baca, di cerita ini ada 2 kontras, saudara.
Karena kontras yang pertama adalah Petrus sedang mengalami sebuah keberhasilan. Petrus dipuji oleh Yesus. Bahkan menurut Yesus, Petrus ini melakukan sesuatu yang murid-murid yang lain tidak pernah lakukan. Dan Petrus dibilang bahwa dia ini batu karang. Dan di atas batu karang ini, aku akan membangun jemaatku. Dan alam maut tidak akan menghancurkannya. Wow, luar biasa sekali, saudara. Petrus mengalami sebuah kesuksesan. Bahkan mungkin teman-temannya bilang gini, hebat ya ini ya. Murid satu ini hebat, keploi. Wah, benar gak saudara? Itu yang terjadi saudara. Dan pertanyaannya adalah, Yesus tanya, menurut orang-orang, aku ini siapa? Wah, ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, salah seorang dari para nabi. Nah, lalu Yesus bertanya dalam bahasa Inggrisnya, who do you say that I am? Siapa Yesus bagi kamu? Bukan menurut orang-orang. Saudara, menurut saya pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Karena pada suatu titik dalam kehidupan kita, kita semua akan harus diperhadapkan pada pertanyaan ini. Siapa Yesus bagi saudara? Benar atau tidak? Karena pada satu titik saudara harus make up your mind. Saudara harus membuat keputusan. Yesus ini siapa bagi saudara? Bukan kata orang, bukan kata Pak Pendeta, bukan kata istri, bukan kata suami, bukan kata anak, bukan kata papa, mama. Tetapi siapa? Menurut kamu itu Yesus itu siapa? Dan jawabannya bisa macam-macam saudara. Dan jawaban saudara terus terang, jawaban saudara akan menentukan bagaimana Anda mampu mengatasi kegagalan Anda. Saya dulu masih ingat saya waktu summer mission, saya pergi ke sebuah kota di Indonesia Timur, saya nggak usah sebutkan. Kalau misalnya saudara dari sana, mungkin siapa tahu kenal orangnya, saya nggak mau sebutkan. Saudara, saya pernah ketemu, terus dengan seorang pengusaha Tionghoa, dia bilang begini sama saya, nip owe ini ya. Dia lihat kita sudah melakukan KKR, dia bilang, wah lu ini ciami, wah orang Surabaya saudara. Wah terus nip owe ini ya, sejak terima Yesus sih, toko weku dulu sering kemalingan, sering dicolongi, tapi sejak terima Yesus, wah aman, dilindungi. Wah, tapi dalam hati saya bilang, selamat Pak, Bapak ini terima Yesus sebagai satpam. Karena terus terang, itu yang menjadi pikirannya dia. Atau kalau enggak mungkin, wah dulu sebelum terima Yesus perusahaan saya ini rugi terus, tetapi sejak terima Yesus, wah saya diberkati. Saya dalam hati kepingin ngomong sama dia, selamat. Kamu sudah terima Yesus sebagai cukong. Atau kalau enggak, wah dulu itu saya sakit-sakitan, tetapi sejak terima Yesus saya sehat. Bagus gak? Bagus. Tetapi kalau hanya itu, Anda hanya menerima Yesus sebagai dokter, tabib, penyembuh, guru. Atau dulu aku goblok, sekarang aku pinter gitu saudara ya. Apakah dia guru les saudara? Gitu. Kadang-kadang kita ini terima Yesus itu sebagai apa saudara? Karena begini saudara, ini yang akan menentukan. Jawaban Anda akan menentukan kalau saudara mengalami kegagalan, bagaimana? Karena ada kalanya di mana Anda sudah berdoa untuk berkat. Dan berkat yang Tuhan sediakan itu tidak sesuai dengan harapan Anda. Dan saudara tetap misalnya mengalami krisis, mengalami kesusahan dalam keuangan. Apakah Yesus tetap Tuhan dalam hidup saudara? Karena saudara sudah berdoa untuk kesembuhan. Ternyata kesembuhan belum kunjung datang. Dan saudara mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Yesus itu bukan Tuhan. Apakah dia bisa menyembuhkan saya? Karena belum tentu saudara, kesembuhan yang saudara doakan itu terjadi. Buktinya kan gak semua orang sembuh. Benar atau tidak saudara? Apakah dia tetap Tuhan? Makanya itu saudara, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat kritis. Menurut Anda, siapa Kristus bagi Anda? Jawaban Anda akan menentukan bagaimana Anda mampu mengatasi kegagalan. Saat Anda mengalami kebangkrutan, saat Anda mengalami sakit penyakit, saat Anda mengalami kekecewaan, saat Anda mengalami sakit hati. Sering kita punya jawaban yang kurang tepat mengenai Yesus. Karena itu hari ini saya mau berdoa supaya bukan hanya kegagalan yang saudara alami. Jangan sampai saudara juga gagal paham. Amin saudara. Karena kalau saudara gagal paham, katakan pada kanan kirimu, jangan gagal paham bro. Amin. Jangan gagal paham. Amin saudara. Karena kalau saudara gagal paham, nanti Anda bisa terus-menerus berlarut-larut dalam kegagalan saudara. Nah, Petrus mengatakan sesuatu yang luar biasa. Kita baca sama-sama ayat 16, 1, 2, 3. Maka jawab Simon Petrus, apa saudara? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Petrus ini jawabannya benar, paling tidak dalam kasus ini. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, Mesias dalam bahasa Ibrani artinya yang diurapi.
Kalau bahasa Ibrani, menurut orang Yahudi, itu yang diurapi cuma ada 3, saudara. Yang pertama nabi, yang kedua imam, yang ketiga raja. Dan yang mereka tunggu adalah seorang Mesias yang akan lahir dari keturunan Daud. Dan Yesus ini memang tepat orangnya lahir dari keturunan Daud. Dan dia nanti jadi raja yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Israel dan melepaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Itu yang dipikirannya orang-orang. Dan saat itu Petrus itu percaya akan hal itu. Nah, dan apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara hari ini mendapatkan pertanyaan yang sama, apakah Kristus itu menjadi segala-galanya buat saudara? Hari ini juga ada pertanyaan bagi kita. Bagi Anda, siapakah Kristus itu? Menurut Anda, siapakah Kristus itu? Seringkali jawaban kita itu kan kacau-kacau. Kadang-kadang beginilah, kadang-kadang begitu. Saat Anda tidak mempunyai pengharapan lagi, siapa Yesus di dalam hidup Anda? Saat Anda mencari jawaban, siapa Yesus? Nah, saya kepingin kita ini sadar bahwa Kristus itu bukan cuman aksesoris dalam hidup saudara. Saya ingin saudara sadar bahwa Kristus itu bukan hanya sebagai sesuatu tambahan dalam hidup saudara yang akan membuat hidup saudara itu jadi makin baik. Saudara, kalau Anda berpikir seperti itu, maka saudara miss the point. Karena begini, saudara. Firman Tuhan berkata di Galatia 2 ayat 20. Waktu Rasul Paulus berkata ini, dia mau kasih tahu kepada kita semua bahwa kekristenan itu bukan mengikuti seorang figur. Kekristenan itu bukan sebuah ajaran yang saudara perlu ikuti. Yes, ajaran-ajaran itu perlu. Minggu lalu kita udah belajar, perlu menjadikan bagian dari hidup kita. Tetapi bukan itu poinnya. Kita baca Galatia 2 ayat 20. 1, 2, 3. Aku hidup, ayo sama-sama 1, 2, 3. Aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Yang setuju katakan amin. Ini bukan agama, saudara. Ini adalah pertukaran. Kamu yang mestinya mati ditukar sama Yesus yang sempurna, yang tidak ada dosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, supaya kita yang berdosa menjadi kebenaran. Dia yang benar jadi dosa, supaya saudara yang berdosa jadi benar. Sehingga Kristus setelah dia bangkit, dia naik ke surga, dia mengirimkan Roh Kudusnya. Sehingga Roh Kudus itu tidak lagi tinggal di sebuah lokasi, di sebuah kuil, di sebuah bait Allah. Tetapi kamu itu jadi bait Allah. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Kolose 3 ayat 3. Katakan sama-sama, baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, kita saudara perlu tahu, saudara, di dalam Kristus saudara menerima apa, saudara? Justification. Katakan sama-sama, justification. Katakan sama-sama, saya orang benar. Amin, saudara. Yang kedua, saudara menerima apa? Sanctification. Katakan sanctification. Saya orang kudus. Amin. Katakan sama-sama, saya orang kudus. Yang ketiga, saudara menerima glorification. Glorification, katakan glorification. Saya punya kemuliaan Allah. Wow, ini tiga-tiganya terjadi waktu Anda di dalam Kristus. Sekali lagi, ini 2 minggu yang lalu saya sudah jelaskan kepada saudara. Ini tapi baru de jure. De jure itu bahasa notarisnya itu baru status. Statusmu itu orang kudus, statusmu orang benar, statusmu punya kemuliaan Tuhan. Tetapi belum de facto, belum terjadi secara kenyataan. Karena itu di dalam sanctification, saudara nggak cuma hanya positional, tetapi saudara juga mengalami progresif, di mana Roh Kudus menuntun saudara supaya saudara menghidupi status saudara yang baru. Sehingga saudara ini, status saudara nggak cuma hanya status, tetapi menjadi kenyataan, saudara. Yang setuju katakan amin. Ini yang menjadi inti dari kekristenan. Ini luar biasa sekali, saudara. Karena itu saya mau tunjukkan kepada saudara bahwa Yesus itu bukan hanya teladan. Kalau saudara mendengar banyak orang bilang, mari sama-sama kita meneladani Yesus. Ada betulnya, tetapi setengah betul, saudara. Karena dia bukan hanya teladan. Jangan dilempari batu dulu, saudara. Yesus benar-benar sempurna. Bisa nggak niru dia? Nggak bisa, saudara. Siapa yang bisa? Habis didera, dipecutin, dihajar sama tentara Romawi, hancur, dia masih bisa. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara bisa seperti itu? Kadang-kadang di lokno, di jalan aja saudara buka kaca. Halo? Kadang-kadang disindir sama suami atau istri aja saudara udah muntap.
Bisa saudara seperti itu? Nggak bisa. Yesus itu bukan hanya teladan, tetapi dia adalah hidup kita yang baru. Saya pernah memberikan sedikit ilustrasi tentang ini beberapa bulan yang lalu. Mungkin saya perlu ulang lagi. Tadi pagi saya ulang lagi dan itu karena begitu banyak orang baru, ternyata wah masuk sekali. Saya mau undang Abel untuk maju ke depan lagi. Abel ini seorang cheerleader, saudara. Nah, saudara kalau saudara lihat potongan body saya bukan cheerleader gitu. Ada yang SMS saya dari luar kota. Bro, dia teman saya dulu bekas jemaat di Amerika. Bro, kamu punya satu worship leader tuh gila ya. Dia sepanjang pujian loncat-loncat terus, gak kesel tak ikut. Terus nyanyinya si iso gak fales lagi. Nah ini luar biasa ini, tos dulu. Tepuk tangan dong buat Abel, yeah. Loncat kan, wah gitu. Wes, saya udah mulai menggos-menggos gitu, baru lompat-lompat segitu. Saudara, Yesus itu bukan hanya teladan. Coba Abel, kamu lakukan sesuatu yang saya gak bisa, kira-kira. Yang susah deh. Cheerleading, toh? Cheerleading, ayo coba. Wush. Oke. Suwe kok. Gak bisa lah, gak bisa saudara. Coba tadi pagi kamu ngelakuin apa itu? Split. Ya. Wah gila men. Ayo coba suwe temenan ini. Gak bisa saudara, ini udah maksimum saudara. Saya mau stretch sampai 5 hari juga gak bisa seperti dia. Saudara lihat. Saya berusaha untuk jadi Abel aja gak bisa. Saudara mau jadi Yesus? Meneladani dia dengan kemampuanmu, dengan kemauan keras. Saya mau punya kemauan keras untuk begitu. Saya latihan mungkin 5 bulan, 6 bulan. Kalau sudah ototnya tua begini ya mungkin butuh 1 tahun kali. Baru bisa seperti dia. Saudara. Betul atau tidak? Saudara? Tetapi Yesus bukan hanya teladan. Saudara, saudara mau meneladani Yesus? Gak akan bisa. Malah frustrasi ya. Akhirnya mungkin saudara bisa, wes percuma lah. Wes mumpung dosa titik-titik, wes pisanan naik, wes gak usah Tuhan-Tuhanan. Banyak loh orang seperti itu. Kenapa? Salah kaprah. Gagal paham. Tetapi dia adalah hidup kita yang baru. Semestinya kalau ini Yesus, saya udah gak kelihatan lagi. Michael Christian bukan Michael Christian lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam Michael Christian. Dan yang ada setiap hari adalah saya ini dibantu. Wah gitu saudara. Ya kan begitu saudara. Saya nggak bisa, tetapi dia yang berkarya di dalam saya. Bukannya aku lagi, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Yang setuju katakan amin. Saudara senang kalau bukan saudara, kemampuanmu, kemauan kerasmu, kehebatanmu, tetapi Kristus yang berkarya dalam hidup saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Thank you Abel. Sudah jelas ini. Jadi jangan salah kaprah, jangan gagal paham. Ini yang terjadi saudara. Apakah dia sumber pemulihan saudara? Apakah Kristus adalah otoritas dalam hidup saudara? Ataukah dia cuma hanya panutan? Apakah dia hanya teladan? Atau dia yang berkarya dalam hidup saudara? Saat Anda tidak punya pengharapan lagi, siapa Kristus dalam hidup saudara? Dialah pengharapan. Makanya kita tadi nyanyi, harapanku di dalammu. Apa? Hanya kau Yesus kuatku. Lihat, bukan hanya aku kuat supaya aku bisa jadi seperti Yesus. Enggak, hanya kau Yesus kuatku. Dialah yang menjadi kekuatan saudara. Amin saudara. Dan ini luar biasa sekali. Petrus mengerti hal ini pada saat itu. Tahu kenapa Petrus kok bisa mengerti saat itu? Karena, lihat, kata Yesus kepadanya ayat 17. Kita baca yang hitam. 1, 2, 3. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadaku, melainkan Bapakku yang di surga. Dia dipimpin oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara. Saudara kalau saudara dipimpin oleh Roh Kudus, saudara punya kuasa. Saudara punya dunamis. Saudara akan menang dalam hidup saudara. Wow, luar biasa. Dan dia bilang ayat 18, berdasarkan pengakuan Petrus, berdasarkan apa yang Petrus mengerti saat itu, berdasarkan kekuatan Roh Kudus yang menunjukkan kepada Petrus. Lihat ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak bisa menguasainya. Artinya, melalui pengakuan Petrus, semua orang yang mengaku pada Kristus, itu adalah jemaat Tuhan, gereja Tuhan,
Itu semua berporos pada Kristus. Karena itu saya selalu radikal dalam hal ini. Kalau gereja sudah tidak ada lagi Kristus, kalau gereja sudah tidak mengkhotbahkan Kristus, tetapi yang mereka khotbahkan adalah 3 step untuk mendapat perkenanan, 2 step untuk mendapatkan berkat, 5 step untuk supaya saudara sukses, itu sudah tidak ada Kristusnya. Karena yang menjadi fokus adalah kamu. Tetapi kalau Kristus yang menjadi fokus dalam semuanya, itu dibilang aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin, saudara. Dan ayat 19 dikatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Artinya otoritas. Kalau saudara ada membiarkan Kristus berkarya, saudara punya otoritas. Baca yang hitam. Apa? 1, 2, 3. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini milik saudara. Katakan pada kanan kirimu, ini milikmu bro. Amin. Ini milik saudara. Wow. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi ini adalah sesuatu yang membuat saudara kuat. Yesus memuji Petrus yang memang digerakkan oleh Roh Kudus. Dan memang Petrus meresponi tuntunan Roh Kudus. Jesus is confirming. Saudara, luar biasa. Nah, mungkin saudara melihat ini, wah saya terinspirasi sekali Pak. Luar biasa ya. Perjalanan iman Petrus ini luar biasa memang. Nah, saya mau bilang sama saudara, apakah perjalanan iman Petrus selalu mulus dan tidak pernah gagal? Well, ternyata Petrus juga pernah gagal karena dia juga manusia. Persis seperti saudara dan saya. Jadi hari ini kalau saudara gagal, mungkin saudara sekarang belum gagal. Saudara lagi semangat. Tuhan dengar doaku. Aku lagi tenang nih. Aku lagi mengalami kemenangan. Saya bukan try to burst your bubble ya. Bahasa Inggrisnya tuh. Bukan berusaha untuk membuat saudara patah semangat. Tetapi tunggu tanggal mainnya. Ada saatnya saudara akan gagal. Tapi kalau saudara gagal saat ini. Saudara lagi galau. Saudara merasa aduh aku sudah berdoa lama kok tidak ada jawaban. Saudara jatuh bangun. Saudara mengalami patah semangat rohani. Iman saudara sepertinya goyah. Saudara, Petrus juga pernah saudara. Bahkan tokoh-tokoh Alkitab semua mengalami hal itu. Itu menunjukkan justru pada saat man's disappointment. Ada quote yang berkata, man's disappointment it's God's divine appointment. Pada saat kita gagal, pada saat kita kecewa, disitulah Tuhan mampu berkarya. Nah, belum 2 ayat. Ayat 21. Makanya saya nggak perlu baca ayat 20. 1 ayat di skip, masuk ayat 21. Yesus itu lagi cerita sama murid-muridnya. Bahwa dia harus pergi ke Yerusalem. Bahwa dia harus menanggung semua penderitaan dari pihak orang Farisi. Dia akan dibunuh. Tetapi dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping. Wah, penting-penting gitu saudara. Yesus, sini. Dan menegur dia. Ini sudah biblical. Kalau biblical itu saudara ada sesuatu yang gak cocok. Saudara berbicara 4 mata. Petrus berbicara 4 mata sama Yesus. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Kalau saya ya, jadi orang Indonesia begitu kan sungkanan ya. Aduh Petrus, thank you ya, simpati kan. Benar gak saudara? Loh ini genah loh. Kok saudara lihat saya kayak orang bengong gitu saudara. Ini genah loh, Petrus genah gak sih? Genah, bener. Ngelihat kayak gitu kan, aduh Yesus masa kamu harus mati sih? Kita doa yuk supaya itu gak terjadi sama kamu. Kan saya mestinya, oh iya, aku ngerti kok. Cuma gini loh, tak jelas no ya. Kan saya kan bisa gitu, maksudnya Yesus kan bisa gitu. Tetapi lihat, ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Yesus apa saudara? Enyahlah iblis. Langsung saya tengking. Coba kalau saudara datang kepada saya, ngomong sesuatu bersimpati kepada saya, tiba-tiba saya, enyahlah iblis gitu saudara. Itu kan pendeta gendeng pikiran gitu saudara. Tetapi ini semua mungkin kaget. Loh, ada apa? Enyahlah iblis. Dari batu karang terus dia bilang apa saudara? 1, 2, 3 baca. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan, apa yang dipikirkan manusia, saudara. Saudara bisa kelihatannya rohani.
Saudara bisa kelihatannya simpati. Tetapi kalau itu saudara agendamu sendiri, tidak ada Yesus di sana. Tahu saudara apa yang menjadi, kenapa kok Yesus marah sekali? Karena gagasan Petrus adalah membuat kerajaan tanpa salib. Sedangkan Yesus tahu, salib itu harus terjadi supaya terjadi keselamatan. Saudara. Kasih karunia itu wujudnya salib. Yesus yang sempurna harus mati untuk saudara dan saya yang tidak sempurna. Amin saudara. Tapi pada saat itu Petrus berpikir pakai pikirannya sendiri. Petrus gagal. Dari batu karang jadi apa saudara? Batu sandungan saudara. Mungkin saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saudara. Pernah nggak saudara merasa, wah aku ini sudah semangat, habis dari retreat, habis dari pria sejati, habis dari konferensi, habis dari doa syafaat kanan kiri, wah senang banget. Tetapi baru nggak sampai 4 hari, nggak sampai seminggu, nggak sampai sebulan, saudara sudah gagal. Mungkin saudara ngomong sesuatu yang semestinya saudara tidak perlu ngomong. Saudara mungkin melakukan sesuatu di mana saudara mestinya tidak boleh melakukan itu. Tidak seperti Kristus. Di sini Yesus memberikan sebuah, penulis Matius memberikan sebuah kontras. Kadang-kadang saudara bisa peka, tetapi kadang-kadang saudara bisa penuh kedagingan. Kadang-kadang saudara bisa naik, tapi kadang-kadang saudara juga bisa jatuh. Kadang-kadang saudara bisa konsisten kelihatannya, tetapi baru konsisten sebentar, saudara tiba-tiba sudah gagal. Jadi hari ini kalau saudara mengalami kegagalan, jangan patah semangat saudara. Petrus juga gagal. Amin saudara. Malah gagal itu perlu. Katakan sama-sama, gagal itu perlu. Saudara tahu nggak? Victory and failure itu selalu terjadi. Tidak bisa lepas dari bagian hidup manusia. Saudara, saya mau cerita saja bahwa saya sebagai suami tanya sama istri saya, nggak tahu berapa kali saya gagal. Saya sebagai pendeta juga gagal. Saya sebagai penginjil juga gagal. Pernah saudara saya menginjil, saking semangatnya menginjil, yang saya fokuskan adalah penginjilannya, bukan orang yang diinjili. Saudara. Padahal kan mestinya orang yang diinjili yang saya fokuskan, tetapi penginjilannya. Sehingga saya mau coba kepintaran saya untuk menginjil. Dan saya tidak peduli sama orang yang saya injili. Akhirnya bukan malah bertobat, malah berdebat. Akhirnya dia tahu saya pendeta, malah sakit hati, malah jadi batu sandungan. Lain, padahal saya sudah ikutan kursus penginjilan, itu kan kayak batu karang begitu saudara. Tapi saya akhirnya menjadi batu sandungan. Mungkin saudara pernah seperti itu. Mungkin saudara terlibat dalam pelayanan. Saudara mau melayani Tuhan. Tetapi karena saudara lupa kenapa saudara melayani Tuhan. Sehingga yang jadi fokus saudara adalah pelayanannya, kerjaannya itu. Eventnya. Atau mungkin bentuknya. Sehingga saudara lupa. Saudara ngomong menyakiti orang-orang di sekeliling saudara. Saya juga pernah seperti itu. Jadi pemimpin, ketua panitia, begini, begitu. Yang saya fokuskan adalah eventnya. Sehingga waktu event itu berlangsung. Memang hebat eventnya, tetapi saya menyakiti kanan, kiri, depan, belakang. Ada yang tidak mau ke gereja lagi gara-gara saya, ada yang tidak mau percaya Tuhan lagi gara-gara saya. Orang Kristen kok modelnya kayak gitu. Sehingga mestinya saya mau melayani Tuhan, tapi jadinya saya jadi batu sandungan. Saya mau kasih tahu kepada kita semua, kita juga pernah mengalami itu. Amin saudara, pernah. Tetapi disinilah saudara, disinilah kasih karunia Tuhan menopang kita. Justru pada saat saudara gagal, justru pada saat saudara nabrak sesuatu di mana saudara, aduh, disitulah saudara sadar bahwa saudara ini tidak mampu, adalah manusia yang terbatas. Justru saudara mulai lihat ke atas dan saudara minta sama Tuhan untuk menolong saudara. Tahu nggak saudara, gagal itu perlu supaya saudara sadar bahwa kamu itu tidak bisa dan tidak mampu. Amin saudara. Kadang-kadang kalau kita sukses terus, kita nggak pernah belajar saudara. Tetapi justru pada saat saudara ini jatuh, justru pada saat saudara gagal, disitulah saudara sadar bahwa saudara sebagai manusia itu manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang mampu mengangkat saudara. Meskipun saudara gagal, dia masih mau pakai saudara. Dia masih mau memulihkan saudara. Dia bisa menjadikan rencananya yang sempurna itu melalui kegagalan saudara. Itu yang luar biasa saudara. Amin saudara. Saudara tahu Rasul Paulus dalam kesusahannya, dia menghadapi duri dalam daging. Dia adalah orang yang luar biasa. Dia kalau khotbah orang itu pasti bertobat saudara.
Kalau dia melakukan mujizat, dibilang bahkan bayangannya saja bisa membuat orang itu sembuh, saudara. Tapi dia punya duri dalam daging. Dia punya pergumulan pribadi. Dan dia merasa gagal. Karena dia minta sama Tuhan. Dan Tuhan sepertinya tidak jawab doanya. Dan dia masih mengalami hal itu. Saudara mau tahu apa yang Tuhan jawab kepada dia? Ini loh. Biar ini menjadi sebuah semangat buat kita semua. 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Yang merah pelan-pelan, saudara. 1, 2, 3. Sebab justru dalam apa? Kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Amin, saudara. Justru dalam kelemahannya Paulus ini, kuasa Kristus menjadi sempurna. Saudara, semakin saudara sadar bahwa saudara ini tidak mampu, saudara lemah, saudara ini ada keterbatasan. Di situ baru kuasa Tuhan menjadi sempurna. Amin, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami. Saya yakin saya disuruh khotbah ini karena ada beberapa saudara yang mungkin sudah patah semangat. Ada dari beberapa saudara yang merasa aku gagal terus, sudahlah. Aku biasa-biasa saja lah. Yang penting ke gereja. Minggu lalu datang ke gereja. Bukan ke gerejanya, tetapi menjadikan bagian. Oh, kena mana gitu, saudara. Mungkin saudara mikir kayak gitu, saudara. Pulang, saudara masih bergumul. Minggu ini, loh, kok ngomong no ini? Saya nggak tahu, saudara. Bukan saya berusaha jadi guamia tahu kehidupan saudara. Ini Roh Kudus semua, saudara. Amin, saudara. Sampai Paulus bilang begini. Yang hitam itu coba. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Manusia kan paling suka bermegah atas aku ciami, aku hebat, aku perkasa, aku sukses, aku kaya, arogan, ya kan? Aroganisme. Ada nggak seperti itu? Nggak tahu, saudara. Tapi Rasul Paulus, aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya apa, saudara? Kuasa Kristus turun menaungi aku. Dalam bahasa Inggrisnya dibilang, the power of Christ made perfect. Kuasa Kristus itu kelihatan, jadi terwujudkan, menjadi sempurna dalam hidup Paulus. Saudara gagal, congratulations. Justru kasih karunia bisa bekerja saat engkau gagal. Amin, saudara. Kalau saudara gagal saat ini, gagal jadi suami, gagal jadi istri, gagal jadi bapak, datang kepada Tuhan. Justru di situ saudara minta sama Tuhan. Karena tahu nggak, saudara, waktu saudara gagal, saudara sadar akan kebutuhan saudara akan Kristus dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu nggak? Kasih karunia itu nggak cuman hanya untuk pribadi. Kasih karunia Tuhan itu banyak wujudnya. Amin, saudara. Kasih karunia Tuhan akan berwujud dalam firman yang saudara dengar. Seperti hari ini saudara mendengar firman Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan bisa berwujud suara Roh Kudus yang bekerja dalam hidup saudara. Ampunono. Kamu kan sudah diampuni oleh Tuhan. Ampuni. Susah. Tapi saudara dengar firman Tuhan. Ampunono. Waduh. Orang yang susah mengampuni itu lupa kalau dia sudah diampuni begitu banyak. Aduh, gitu, saudara. Tapi satu lagi, saya juga mau ngomong tentang wujud dari kasih karunia. Saudara tahu? Tuhan membawa kita dari perjalanan iman yang satu kepada iman yang lain. Karena itu, saudara sekarang bisa ada di sini. Karena Tuhan yang mengejar Anda, makanya saudara bisa come. Amin. Katakan sama-sama come. Come. Saudara datang. Tapi saudara kalau come tok gak pernah menjadikan bagian dari hidupnya. Minggu lalu kita belajar pengajaran yang dihidupi. Maka saudara tidak akan pernah grow. Katakan sama-sama grow. Grow. Saudara bertumbuh. Tahu saudara, bertumbuh itu saudara mendengar firman Tuhan. Grace, kasih karunia itu ada kenyataannya dalam kehidupan saudara. Salah satunya melalui firman. Melalui Roh Kudus. Tetapi saudara tahu, melalui persekutuan orang percaya. Di mana saudara punya komunitas. Di mana saudara itu yang lemah, kalau pas lagi saudara mengalami kegagalan, kan ada di gereja atau di dalam care group, di dalam sebuah komunitas, itu ada yang kuat. Yang saat itu lagi punya kekuatan. Yang kuat bisa mengangkat yang lemah, saudara. Amin, saudara. Sehingga yang lemah pada saat itu, dia diingatkan,
bilang kayak tadi dalam kasus mengampuni. Tiba-tiba di dalam care group cerita di mana dia dulu ada problem sama mertua atau sama partnernya dia yang mengkhianati dia. Tapi Tuhan itu menyuruh dia untuk mengampuni. Lala, firman suruh ngampuni. Renungan suruh ngampuni. Pergi ke persekutuan orang percaya ke care group. Ada yang kesaksian seperti itu. Tahukah saudara, itu semua wujud dari kasih karunia Tuhan yang sedang membawa saudara supaya imanmu ini bertumbuh dan bertambah maju. Yang setuju katakan amin. Ini luar biasa saudara. Dan mungkin di persekutuan orang percaya, waktu saudara sharing-sharing, ada yang bilang, iya aku kemarin itu lagi baca di 1 Petrus berapa gitu. 1 Petrus itu di mana sih? Aku enggak tahu tempatnya. Saudara ditunjuk ini loh. Saudara, lah aku enggak pernah baca Alkitab. Saudara mulai belajar baca Alkitab. Itulah yang namanya persekutuan pribadi. Sehingga saudara sekarang punya komunitas. Saudara punya kebiasaan yang baru. Saudara membangun kebiasaan yang baru. Ini bukan syarat supaya saudara diselamatkan atau supaya diberkati. Saudara sudah diberkati. Tapi saudara enggak tahu berkatnya itu bentuknya apa. Sehingga kasih karunia Tuhan itu gak bisa nunjukin kepada saudara. Tetapi waktu saudara mulai bergabung di dalam sebuah jemaat, bergabung di dalam sebuah komunitas, saudara mau mulai membangun. Orang kok berdoa ya, aku kok belum pernah berdoa. Aku cuma dengar kesaksian orang berdoa, aku belum pernah melakukannya. Saudara belajar berdoa, saudara belajar baca firman. Disitulah saudara melihat wujud dari kasih karunia makin nyata dalam hidup saudara. Yang setuju katakan amin. Sehingga saudara bisa gak cuma hanya grow. Nanti saudara ada kerinduan. Teman-teman care group semua sudah melayani Tuhan. Dalam bentuk apapun. Wow, aku punya kerinduan juga melayani. Sehingga saudara enggak grow tok. Saudara tidak cuma hanya tinggal di dalam komunitas. Enggak cuma hanya punya persekutuan pribadi. Tetapi saudara mulai serve. Saudara mulai melayani. Katakan sama-sama serve. Serve. Saudara tahu enggak? Ini semua sudah didesain sama Kristus. Melalui tubuh Kristus. Ada ayatnya saudara. Lihat. Ini ada ayatnya saudara. Luar biasa sekali saudara. Mari kita baca yang hitam ya. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin saudara. Lihat, disuruh saling memperhatikan. Kalau saudara cuma jadi pengunjung, siapa yang memperhatikan saudara? Saling mendorong. Saling mendorong dalam kasih, bukan dalam gosip. Dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Amin saudara. Ini luar biasa. Karena itu saya mau di gereja ini, semakin besar gerejanya, semakin kecil gerejanya. Maksudnya apa? Ada komunitas-komunitas yang disediakan buat Anda semua. Supaya apa? Anda ini mempunyai wujud kasih karunia yang nyata. Gak cuma hanya konsep di awang-awang. Tetapi saudara menghidupinya. Sehingga saudara dibawa dari perjalanan iman. From faith to faith. From grace to grace. From glory to glory. Dalam kehidupan saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin saudara. Wow, ini luar biasa. Bahkan ada peringatannya. Ini yang merah saudara. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Pertemuan-pertemuan ibadah. Nanti mungkin ada yang bilang sama saya, Pak, saya ini tidak pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Selasa saya ke persekutuan ini. Rebo saya ke persekutuan ini. Kemis saya kan, Rabu ke Gibeon Group. Kemis saya ke Care Group. Jumat saya ke persekutuan mana. Sabtu saya ke persekutuan mana. Minggu paginya saya ke gereja ini, sorenya ke gereja Bapak. Loh itu bukan komunitas saudara. Karena saudara cuma hanya pengunjung. Hanya nama dari ribuan atau ratusan orang. Amin saudara. Saudara perlu bergabung dalam sebuah lingkungan di mana orang itu kenal saudara. Orang itu tahu. Sehingga kalau saudara lagi down, lagi lemah, lagi gagal, saudara diingatkan akan kasih karunia Tuhan yang selalu menopang saudara. Amin saudara. Karena itu saya berdoa supaya kita semua gak cuma hanya jadi jemaat pengunjung. Tetapi kita sama-sama menjadi jemaat yang berakar. Karena itu adalah wujudnya kasih karunia. Yang setuju katakan amin. Amin. Dan saudara, don't be afraid to fail. Jangan takut untuk gagal. Karena kasih karunia Tuhan itu pasti akan memulihkan saudara dan saya. Saudara, justru pada saat saudara gagal, disitulah saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang tidak mampu.
orang yang lemah, orang yang terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Di situ saudara dikuatkan. Karena bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan. Amin saudara. Ada sebuah quote yang saya sangat suka. Dibilang begini, failure is not an option. It is absolutely necessary. Craig Groeschel. Kegagalan itu bukan sebuah pilihan, tetapi itu sudah pasti, sesuatu yang pasti perlu terjadi dalam kehidupan Anda. Supaya saudara, waktu saudara gagal, saudara tahu kenapa saudara perlu gagal? Supaya manusia lamamu itu mati. Saudara. Amin saudara. Supaya saudara sadar, karena kalau tidak pernah gagal, saudara pasti akan berusaha dengan kekuatanmu sendiri. Karena saudara pikir saudara masih bisa melakukannya. Saudara tahu kenapa? Tadi kan Matius 16, 13 sampai 23. Saya nggak baca ayat 24-nya. Tapi saya mau bacakan buat saudara. Ini kan sebuah kontras. Yang pertama, Petrus sukses. Petrus dipuji. Semua orang keplok-keplok. Tepuk tangan buat Petrus. Bahkan diberi kunci kerajaan surga. Baru jadi batu karang, punya kunci kerajaan surga. Ayat berikutnya, dia sudah dibilang iblis. Dia dibilang batu sandungan. Enyahlah dari hadapanku, hai iblis. Waduh. Kemudian ayat 24. Yesus memberi semangat. Karena dia mau memberi rahasia kepada saudara dan saya. Dia beri rahasia begini. Banyak orang mengutip ayat ini dan membuatnya out of context. Tapi hari ini saya baru ngerti. Bukan hari ini, waktu menyiapkan ini saya baru ngerti. Wow, maksudnya Yesus kayak gini toh. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Apa maksudnya? Karena waktu Anda gagal, di situ Anda sadar Anda tidak mampu. Waktu Anda tidak mampu, Anda meninggalkan caramu yang lama. Anda meninggalkan hidupmu yang lama. Di situ dibilang hidupmu yang lama sudah mati bersama dengan Kristus. Sekarang aku angkat tangan Tuhan. Karena aku sudah mati, aku tidak bisa. Aku angkat tangan Tuhan. Aku lihat Engkau saja. Makanya waktu Anda angkat tangan, di situ Tuhan yang bekerja. Di situ Tuhan yang turun tangan. Saudara dengarkan semua kesaksian. Selalu begitu. Saat aku gak bisa, saat aku ketemu jalan buntu, saat aku gak tahu harus ngapain lagi, aku datang sama Tuhan. Selalu, semua kesaksian. Saya gak perlu ceritakan kesaksian. Semua kesaksian selalu begitu. Karena disitulah kamu menyangkal dirimu. Disitulah kamu memikul salib. Salib itu tanda apa? Kematian. Saya senang karena salib kita, salibnya sudah kosong. Kuburnya sudah kosong. Karena dia menang atas maut. Dia menang atas dosa. Dia menang atas kegagalan saudara. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah gagal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin saudara. Allah yang tidak pernah gagal itu mengundang saudara dan saya. Amin saudara. Saya suka sekali quote ini juga. The more you see your own flaws, the more you see your sins, the more precious, electrifying, and amazing God's grace appears to you. Tim Keller, salah seorang tokoh reform yang saya sangat hormati. Semakin kita melihat ketidaksempurnaan kita, semakin kita melihat dosa kita, semakin kita melihat kelemahan kita, kita melihat bahwa kasih karunia Tuhan semakin berharga. Kasih karunia Tuhan semakin luar biasa. Kasih karunia Tuhan itu memberi kekuatan. Don't be afraid to fail. Justru pada saat engkau gagal, di situ engkau akan melihat Kristus. Petrus gagal seperti kita. Petrus orangnya sembrono, saudara. Petrus itu orangnya serampangan, gagal kanan kiri. Bahkan dia sampai terakhir menyangkal Yesus 3 kali, saudara. Tetapi Yesus masih bisa berkarya melalui orang seperti itu. Begitu juga saudara dan saya. Kalau Anda merasa tidak mampu, disitulah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Minggu lalu saya tunjukkan gambar ini, saudara. Ini adalah pandangan Petrus lagi apa, saudara? Dia lagi tenggelam. Masih ingat waktu itu ceritanya? Yesus suruh murid-muridnya jalan duluan, tapi kena angin sakal, badai, ketakutan. Mereka perahunya hampir tenggelam.
kelihatan Yesus berjalan di atas air. Hantu atau Tuhan? Hantu, Tuhan, hantu, Tuhan. Semuanya bingung, ketakutan. Cuma Petrus sekali lagi, dia berani. Kalau itu engkau, panggil aku akan berjalan di atas air. Wah, luar biasa. Ini aku, datanglah kemari. Petrus keluar, saudara. Keluar dari perahu, saudara. Saudara melangkah dengan iman. Di situ kasih karunia Tuhan menangkap dia dengan kuasa dari Roh Kudus. Dia tiba-tiba bisa jalan di atas air, saudara. Tapi lihat apa yang terjadi. Petrus baru sukses berapa detik, dia meleng matanya. Lihat apa, saudara? Angin. Lihat apa? Gelombang. Sehingga dia saat itu baru sukses berapa detik berjalan di atas air. Mungkin langkah pertama, langkah kedua, hebat ya, ciamik ya. Senang dia lihat ke kanan ke kiri. Wah, ini banyak. Tiba-tiba dia tenggelam, saudara. Tapi lihat, dalam kegagalan Petrus, siapa yang mengulurkan tangan untuk mengangkat? Yesus. Hari ini saudara mungkin gagal. Hari ini saudara mungkin tenggelam. Tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Yesus selalu bersama dengan saudara. Namanya Immanuel. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Immanuel yang tidak akan pernah gagal. Hari ini saudara, diingatkan. Saudara semua diingatkan bahwa tidak ada seorang pun yang ditinggalkan. Justru saat engkau gagal, kasih karunia-Nya makin sempurna. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati sore hari ini. Amen. Mari sama-sama kita baca sekali lagi ayat yang dikatakan Paulus, 2 Korintus 12 ayat 9. Kita baca yang keras sebagai pernyataan iman kita. 1, 2, 3. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo!